Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai menyimpan data dengan room dan lifecycle atau arsitektur komponen Android. Di beberapa minggu lalu kita sudah membahas tentang arsitektur Android, arsitektur komponen Android dan juga room. Hari ini kita akan bahas tentang live data dan juga view model. Baik, sebelum kita lanjut ke pembahasan tentang live data, saya ingin membahas kembali tentang arsitektur komponen Android yang kita sudah pelajari sebelumnya. Di pertemuan yang lalu kita sudah belajar bagian yang bawah, yaitu bagian room database, di mana bagian ini bertugas untuk mengelola data yang biasanya sifatnya lokal, ya, dan biasanya juga digunakan SQLite untuk menyimpan data di sana. Di dalam room database terdapat beberapa komponen, yaitu entity yang merupakan skema basis data yang nanti akan digunakan di SQLite, dan juga DAO, data access object, atau objek yang merupakan tempat mengakses data melalui room database ini. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas dua hal, yaitu pertama view model dan juga live data. Di sini pun kita akan bahas tentang repository, walaupun sebetulnya repository bukan merupakan bagian dari life cycle nantinya, tapi ini merupakan best practice atau cara yang biasanya dilakukan oleh Android developer dalam mengelola data dan memberikan data dari room database ke activity dan fragment, gitu ya. Oke, kita lanjut ke bagian live data. Ke view model. Oke. Baik. View model. View model itu apa? View model merupakan objek yang menyediakan data untuk komponen UI dan tidak terpengaruh perubahan konfigurasi. Contohnya apa? Contohnya kalau kita melakukan rotasi perangkat lunak kita, perangkat keras kita atau gawai kita. Jadi kalau kita kembali ke diagram yang kita sudah lihat sebelumnya, ada yang namanya view model, nanti di dalamnya ada live data, di mana view model ini nantinya bertugas untuk menyediakan data untuk komponen user interface yang kita miliki, baik itu berupa activity maupun berupa fragment. Ya. Nah, kita akan lihat di dalamnya kenapa ada live data, ya, dan juga nanti di bawah view model ini ada repository. Ya, ini adalah karakteristik dari view model. Yang pertama, dia bertugas untuk memberikan data ke user interface. Kedua, dia tidak terpengaruh perubahan konfigurasi. Jadi, kalaupun misalkan kita melakukan rotasi device kita, device Android kita, itu data yang ada di dalamnya itu tidak hilang ya, karena nanti data ini diolah atau di-manage oleh view model yang kita bahas hari ini. Anda juga dapat menggunakan view model ini untuk berbagi data antar fragmen. Jadi untuk berbagi data antar fragmen itu juga kita bisa menggunakan view model ini. Dan view model merupakan bagian dari pustaka siklus hidup atau life cycle library. Ini kenapa view model ini tidak terpengaruh perubahan konfigurasi. Kalau sebelumnya kita menyimpan data semuanya ada di activity, ya. Nah, sekarang penyimpanan data kita alihkan ke bagian view model di sini. Sehingga jika terdapat perubahan konfigurasi yang nanti akan mendestroy atau menghancurkan, ya, menghapus activity, dan ketika rotasi dia akan membuat ulang instant activity, data tersebut nanti akan dikirimkan oleh view model ini. Gitu. Jadi ini akan sedikit bersinggungan dengan yang kita bahas mengenai save instant state, ya. View model dia bertugas untuk menyediakan data. Jadi tugas utamanya sebetulnya menyimpan data. View model ini menyajikan data ke UI. Data dapat berasal dari database room atau sumber lain.
Ya, kalau kita berbicara tentang life cycle tadi, arsitektur komponen yang kita sudah lihat di diagram sebelumnya, itu kan data kita peroleh dari SQLite atau data lokal gitu ya. Tapi di sini kita bisa menggunakan data selain yang kita miliki di dalam room gitu. Kita bisa menggunakan data yang kita ambil dari jaringan, misalkan dari internet melalui API, ya atau misalkan dari data-data lainnya. Yang akan mengurusi itu nantinya yang kita sebut sebagai repository gitu. Tapi yang akan bertugas untuk menyajikan data dalam bentuk akhir ke dalam user interface itu adalah view model ini. Ya, jadi peran utamanya adalah mengembalikan data. Dia bisa mendapatkan bantuan. Nah, bantuan ini biasanya dilakukan oleh repository gitu. Jadi ini yang kita sebut sebagai repository. Jadi biasanya penggunaan view model ini yang memiliki pola, yaitu pola dengan menambahkan repository di dalamnya. Ya, jadi ini penggunaan repository ini merupakan cara terbaik yang direkomendasikan. Ya, jadi kita gunakan repository untuk melakukan pekerjaan mendapatkan data. Jadi tugas penyajian data ini itu akan diserahkan kepada view model, tapi untuk mengambil data, ya pekerjaan kerasnya itu kita gunakan repository. Ya, sehingga kita bisa menjaga view model sebagai antarmuka yang bersih antara aplikasi dan data. Atau kalau kita bisa analogikan nih, view model itu sebagai waitress lah, atau apa ya? Nah ini yang menyajikan makanan ke customer gitu ya. Customer ini berperan sebagai user interface atau fragment, sedangkan view model ini berperan sebagai pengantar makanan ya, atau waitress seperti ini. Sedangkan repository nanti dia bertugas sebagai kokinya gitu ya. Ini analogi kalau kita analogikan dengan restoran. Jadi pelanggan meminta makan dari server ya, server atau waitress ya, atau pelanggan ya. Nah, UI meminta kalau kita analogikan dengan arsitektur komponen yang kita sedang bahas, ini UI meminta data dari view model gitu. View model ini servernya atau pelayan ya. Kemudian pelayan mengambil pesanan ke koki. Di dalam view model berarti view model meminta repository untuk data yang kita inginkan gitu ya. Nah, repository ini kita bisa analogikan sebagai koki gitu. Koki menyiapkan makanan. Nanti si repository dia akan mendapatkan data yang kita inginkan, yang user interface inginkan gitu ya. Selanjutnya, server akan mengirimkan makanan ke pelanggan. Setelah view model mendapatkan data dari repository, dia akan mengembalikan ya, menyajikan data itu ke UI gitu. Jadi proses seperti itu. Jadi prosesnya seolah ada customer datang ke sebuah restoran, kemudian dia meminta makanan ya, atau membeli makanan ke pelayan. Nah, pelayan ini bertindak sebagai view model. Kemudian nanti pelayan akan meneruskannya ke koki, sehingga si koki bisa memasak makanan tersebut. Nah, makanan ini kita analogikan sebagai data. Ketika data itu sudah selesai dimasak atau makanan itu sudah selesai disiapkan, maka si koki akan menyerahkan kembali ke view model. Ya, nah makanan ini berperan sebagai data. Makanan yang diserahkan ke view model akan diteruskan kembali ke pelanggan, sehingga pelanggan bisa memakannya. Begitupun dengan data gitu. Jadi data diserahkan oleh koki, setelah data diproses ya menjadi data yang bisa dipakai, data diserahkan ke view model oleh repository, kemudian view model akan menyerahkan kembali ke user interface. Jadi seperti itu. Ini analogi restoran untuk penggunaan view model, repository, dan data ini. Dan ini adalah contoh penggunaan view model ya dalam kode Java ya, dengan menggunakan repository. Jadi kita butuh membuat kelas ya model, dalam hal ini contohnya Word View Model, yang menurunkan kelas Android View Model. Lihat di sini di dalamnya ada properti yang kita sebut sebagai repository, karena nanti
view model ini akan menggunakan repository ini gitu ya. Dan di sini juga ada property live data yang akan kita bahas di chapter selanjutnya. Yang nantinya di sini dia akan bertugas sebagai observer lah gitu ya, yang nanti akan mengamati perubahan data gitu, menyimpan data dan nanti di dalamnya ada observer. Jadi live data ini nanti dia akan menyimpan data dan nanti di dalamnya ada observer yang bertugas untuk mengamati perubahan data yang terjadi di repository maupun di view model gitu ya. Di sini lihat repository, new world repository, jadi kita bikin kokinya lah istilahnya ya. Kalau kita analogikan dengan restoran tadi, kemudian si repository akan mengambil semua datanya gitu ya. Contohnya kalau misalnya kita ada metode untuk memasukkan data, jadi nanti yang memasukkan data ada repository, jadi kokinya itu gitu ya. Kemudian untuk mendelete data pun sama gitu ya, jadi si repository tadi. Ya, ini adalah penggunaan view model ya dengan memanfaatkan repository di dalam kode Java-nya. Ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika kita menggunakan view model. Ya, jadi yang pertama adalah jangan berikan konteks ke view model. Jangan pernah meneruskan konteks ke dalam instan view model. Kalau kita lihat di kode di sini tidak ada konteks yang dikasih ya di application. Kalau di activity kan yang diberikan itu konteks ya, argumennya. Nah, di dalam view model kita tidak memberikan konteks. Kemudian jangan menyimpan activity, fragment atau view instan atau konteksnya di dalam view model. Jadi tidak menyimpan activity di dalam sini. Jadi di sini kalau kita lihat nggak ada objek ya, tidak ada objek activity maupun objek fragment ya, atau instan lainnya yang berkaitan dengan user interface gitu ya. Kemudian sebuah activity, ini aktivitas, bisa dimusnahkan dan dibuat berkali-kali selama siklus hidup view model. Sehingga tadi ini akan juga ada kaitannya dengan perubahan konfigurasi yang tadi gitu ya. Jadi kalau misalnya kita masukkan ke dalam view model, maka ya salah satunya akan terpengaruh ke perubahan konfigurasi. Sehingga tidak lagi berfungsi sebagai yang tadi ya, penyedia data gitu ya. Jika Anda membutuhkan konteks aplikasi, warisi dari Android View Model. View Model tidak bertahan dari penutupan aplikasi. Artinya begini, kalau tadi kita membahas bahwa ketika user melakukan perubahan konfigurasi, contohnya rotasi, data yang kita miliki masih tetap ada gitu ya. Tapi bukan berarti kalau misalkan si user atau pengguna aplikasi itu mematikan aplikasi atau meremove aplikasi gitu ya. Contohnya kalau kita mengamankan memori, itu kan kita kalau lihat di drawer, kita lihat aplikasi apa yang running, terus kita delete atau kita hapus gitu ya. Nah, atau kita hentikan gitu ya. Nah, data yang ada di view model ini tidak bertahan dalam ketika ada penghentian aplikasi. Nah, kemudian juga view model bukan merupakan pengganti on save instance state ya. Ini kalau Anda ingin lihat lagi saving UI state, Anda lihat di sini ada link yang disediakan. Kalau kita membahas tentang view model, kita juga biasanya akan bahas tentang repository karena ini ada kaitannya dengan pengolah datanya. Atau kalau misalnya kita analogikan kembali ke restoran, view model itu kan pelayan, sedangkan repository itu adalah kokinya. Nah, si koki ini yang nantinya bertugas untuk mengambil data dari database, kemudian mengolahnya. Gitu ya. Setelah diolah, nanti akan diberikan kembali ke view model. Repository ini merupakan salah satu praktik terbaik ya, tapi dia bukan merupakan bagian dari pustaka komponen arsitektur. Ya, kalau kita lihat di sini walaupun ada diagramnya di dalam arsitektur komponen yang kita bahas, tapi dia bukan merupakan bagian dari library yang disediakan oleh komponen arsitektur. Yang dia merupakan helper lah istilahnya ya. Gunakan repository ini untuk menyediakan API ya yang bisa diakses oleh view model sehingga nanti kode yang kita buat itu bersih ya, dan aplikasinya juga lebih
rapih lah istilahnya gitu. Nah, repository ini yang nanti bertugas untuk melakukan pekerjaan kasar atau pekerjaan pengolahan data. Pengambilan datanya ini bisa dilakukan di belakang layar. Jadi ya analoginya kalau koki menyiapkan makanan kan di dapur ya, bukan di counter gitu ya, bukan di depan. Walaupun sekarang banyak restoran yang melakukan hal itu, tapi analogi klasiknya adalah ketika kita menyiapkan makanan, kita siapkan di dapur. Itu pun kita bisa analogikan dengan Android ya. Ingat kembali ketika kita belajar tentang threading ya, thread itu ada thread utama yaitu UI, ada thread background thread gitu ya. Nah, ini pekerjaan untuk mengambil data dan menghasilkan data ini dilakukan di background thread gitu. Dan ketika kita menggunakan repository, kita bisa menggunakan room ya, di mana kita nanti mengakses DAO, maupun kita bisa mengambil data dari jaringan lain gitu. Jadi repository ini sangat potensial karena repository dapat mengelola query yang kita inginkan dari banyak backend. Jadi backendnya nggak harus dari lokal saja gitu, tapi juga bisa dari internet. Ya contohnya dari jaringan. Di sini ada contohnya. Ini contohnya kalau kita gunakan di kode. Jadi ada kita buat kelas Word repository. Di sini sebetulnya contohnya di sini ada properti namanya WordDAO. Nah, ini juga kita bisa tambahkan akses ke data yang di luar. Contohnya kalau kita misalkan mau akses ke API gitu ya. Nah, ini kita bisa tambahkan di sini. Kemudian ada properti live data. Karena live data ini nantinya kalau kita nanti membahas live data di setiap level lapisan arsitektur komponen itu, ketika kita menggunakan live data, maka live data ini harus ada gitu ya. Termasuk di dalamnya di dalam repository. Karena dia nanti mengamati perubahan data, baik itu dari data lokal maupun data dari jaringan gitu ya. Kemudian ketika kita membuat kelas Word repository atau membuat kelas repository, kita butuh menginisiasi atau mengkonstruk ya objek data yang kita ingin gunakan. Contohnya di sini database-nya dari room gitu ya. Kemudian kita nanti mengaksesnya dari DAO gitu. Ini contoh untuk pengambilan data atau insert ya, memasukkan data melalui repository ke DAO dan nanti akhirnya ada di data kita sendiri, data yang kita miliki gitu. Nah, ini perlu diperhatikan di sini ketika insert task nantinya dilakukan tidak di thread UI ya, tapi di background gitu. Ini adanya di room ya. Oke, itu adalah view model. Ya, jadi intinya view model ini adalah dia bertindak sebagai pelayan. Kalau misalnya kita analogikan dengan restoran, dia bertindak sebagai pelayan yang nanti kerjanya terlihat oleh si pelanggan. Jadi ketika pelanggan datang ke restoran, kemudian dia meminta menu dan memesan makanan, si pelayan ini nanti akan mencatat pesanan tersebut, kemudian nanti dia akan ke belakang ya, ke dapur misalkan, dia akan meminta koki untuk menyiapkan makanan tersebut. Selanjutnya setelah koki ini kita sebut sebagai repository. Setelah makanan yang dipesan itu selesai atau data yang diminta itu selesai, ya akan dikembalikan ke view model, baru kemudian akan dikembalikan ke pelanggan. Jadi seperti itu. Itu adalah view model.